warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Ya, kita sekarang akan masuk kepada bab yang terakhir untuk kelas 8 ya. Nah, bab ini sebenarnya sudah pernah diajarkan dan sudah pernah disinggung oleh Bapak PPL kemarin. Namun di sini sekarang saya akan menjelaskan kembali dengan cara yang lebih mudah untuk anak-anak pahami ya. Baik, jadi kita akan belajar tentang there is and there are. There is and there are. Ini bacanya adalah there is. Ini bacanya there is. Tapi bacanya there is. There are. Bacanya there are. There is and there are. Oke. Jadi there is sama there are ini digunakan untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan sesuatu ya. Jadi menunjukkan eksistensi keadaan sesuatu, baik itu berupa benda, baik binatang, atau manusia, dan lain-lain. Nah, jadi bisa diartikan antara there is and there are itu sebagai kata-katanya bisa diartikan ada. Jadi there is and there are itu artinya ada. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya there is dan there are ini perbedaannya apa? Oke, saya tulis di sini perbedaannya. Untuk there is itu digunakan untuk benda yang tunggal. Benda tunggal ini maksudnya bagaimana? Benda tunggal ini benda yang isinya cuma satu. Benda satu gitu ya. Nah, benda tunggal ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan singular. Nah, misalnya contohnya seperti ini. There is a pedicab. Nah, there is a pedicab. Ada pedicab, ada becak, ada sebuah becak, kan cuma satu. Nah, jadi menggunakan there is. Misalnya lagi, there is an apple, misalnya seperti itu. Nah, an apple itu kan apel cuma satu. Nah, jadi menggunakan there is karena kan tunggal. Bentuk tunggal menggunakan there is. Misalnya seperti itu. Contohnya lagi. Misalnya there is a pen. Nah, misalnya begini. Ini pennya ini cuma satu, makanya menggunakan there is. Cukup mudah sekali. Oke. Selanjutnya adalah perbedaan there is dan there are. Kan kita sudah belajar there is itu bagaimana. Sekarang there are. Kalau there are itu digunakan untuk plural. Ya, plural itu artinya adalah benda jamak. Nah, ini bisa dicatat ya anak-anak ya. Karena kan di buku tidak ada. Jadi disilahkan dicatat bagian-bagian yang penting. Jadi plural itu adalah benda jamak. Atau dikatakan benda jamak itu kan benda yang lebih dari satu. Misalnya 2 pensil, 2 foto, 5 apel, 10 apel, atau beberapa orang. Nah, itu kan pasti lebih dari satu. Jadi kita menggunakan there are. Oke, contohnya misalnya begini. There are some people. Nah, ada beberapa orang. Ada some, beberapa orang. Jadi menggunakan there are. Karena beberapa orang kan jamak, lebih dari satu. Oke. Terus misalnya lagi. There are many traffic light. Nah, misalnya seperti ini. There are many traffic light. Nah, ada banyak apa? Ada banyak lampu merah, misalnya gitu. Lampu lalu lintas maksudnya ya. Ada banyak lampu lalu lintas, misalnya seperti itu.
Nah, jadi sangat mudah sekali. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara there is dan there are. Saya ulangi lagi bahwasanya there is itu untuk benda tunggal, sedangkan there are untuk benda jamak. Oke. Sekarang Bu Rima akan menjelaskan tentang kalimat mengenai penggunaan article. Oke. Nah, article itu apa sih? Nah, jadi Bu Rima di sini akan menjelaskan tentang article. Article ini kita akan bahas tentang perbedaannya antara dan en. Maksudnya apa? Kadang ada misalnya begini, a pedicab. Kalau apple menggunakan an apple gitu, nggak boleh menggunakan a apple, itu salah besar, tidak boleh. Kalau apple menggunakan an apple, tapi kalau pedicab menggunakan a pedicab. Lalu perbedaannya apa sih antara dan an ini? Oke, jadi saya jelaskan bahwasanya dan an ini memiliki arti. Artinya itu bisa sebuah, seekor, seorang, atau satu. Jadi saya tulis sini ya. Jadi atau en itu artinya adalah bisa seekor, bisa sebuah, bisa seorang, bisa satu. Oke. Nah, lalu perbedaannya apa? Oke, jadi kalau itu diikuti oleh benda yang huruf awalnya adalah konsonan. Nah, saya tulis di sini, diikuti oleh benda yang huruf awalnya konsonan. Apa sih konsonan? Pasti sudah pernah dipelajari di SD. Konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O. Misalnya, huruf selain A, I, U, E, O berarti ada apa aja? Ada B, ada C, ada D, ada F, ada G, sampai Z itu ya. Pokoknya selain A, I, U, E, Jadi saya tulis di sini ya. Selain A, I, U, E, O. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau en itu sama, diikuti oleh benda yang huruf awalnya, ini langsung saya singkat ya, huruf awalnya adalah huruf vokal. Jadi huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O gitu. Lalu bagaimana ini kalau kita masuk ke dalam contoh? Contohnya seperti ini. Kita cek di atas ini ya. Ini kan ada huruf N. Ada enable. En itu diikuti dengan huruf yang awalnya adalah huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, setelah en ini huruf A. Oke. Setelah en ada en diikuti dengan huruf A, makanya menggunakan en. Kalau apple karena ini huruf A, jadi menggunakan en. Karena termasuk A itu adalah huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, sedangkan yang itu adalah digunakan apabila huruf awalnya itu huruf konsonan, yaitu huruf P kan. P itu kan konsonan selain A, I, U, E, O. Oke, jadi kita harus menggunakan Jadi ada ketemunya lah huruf konsonan. Gak boleh apple itu gak boleh. Nah, karena itu untuk huruf konsonan, bukan untuk huruf vokal seperti ini. Oke ya. Contohnya lagi, akan saya beri contoh lagi, itu misalnya gini, a few people. Nah, a few people kenapa kok pakai a few people? Karena setelahnya itu kan huruf F ini kan huruf konsonan, makanya harus menggunakan gitu ya. Contohnya lagi, lot of vehicles, misalnya begini, lot of vehicles. Nah, lot of vehicles ini kan hurufnya adalah L. Kira-kira menggunakan atau N? Nah, sudah sangat jelas sekali menggunakan karena kan itu untuk huruf konsonan. Kalau N kan untuk huruf A, I, U, E, O. Ini bukan huruf A, bukan huruf I, bukan huruf U, bukan huruf E, bukan huruf O. Jadi menggunakan
Sudah sangat jelas sekali ya. Nah, baik, sudah sangat jelas. Langsung kita akan menuju ke bab selanjutnya. Kita sudah belajar tentang artikel e dan en. Sekarang kita akan membahas artikel yaitu the. The itu pasti sering banget digunakan ya. Kalau misalnya kita melihat soal-soal bahasa Inggris atau percakapan bahasa Inggris atau teks bahasa Inggris, itu pasti ada the. Oke. Nah, kalau gitu sekarang the itu bisa digunakan untuk benda yang lebih spesifik, benda yang lebih jelas yang mana serta bagaimana wujudnya itu jelas. Nah, misalnya the book, the homework. Nah, jadi dia sangat jelaskan wujudnya ya. Wujudnya sangat jelas, buku. Wujudnya adalah PR. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, berarti si pembicara itu pasti sudah mengetahui benda apa dan bagaimana bentuknya secara spesifik. Nah, sudah jelas sangat mengetahui ya, buku ya seperti itu ya, buku ya. Homework PR ya seperti itu PR. Nah, oke. Nah, jadi the itu maknanya, saya tulis di sini adalah menunjukkan makna ya, menunjukkan benda yang spesifik. Yang spesifik dalam artian ini jelas wujudnya. Oke. Selanjutnya the itu digunakan atau ditempatkan di depan kata benda. Pada awal kalimat. Oke, jadi dari sini tuh digunakan untuk benda yang mana benda itu berada di awal kalimat. Misalnya ya, kita bikin kalimat gini, the book has been returned to the library. Nah, the book has been returned to the library. Nah, jadi the-nya ini kan digunakan untuk kata benda ya, kata bendanya buku ini pada awal kalimat. Ini kan awal kalimat. Nah, oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya the itu ditempatkan di depan kata benda yang telah diketahui pada awal kalimat tadi ya. Sudah ya. Oke. Jadi sangat mudah sekali perbedaannya the. The itu untuk apa? Oke ya. Sangat mudah, hanya itu saja. Dan tugasnya akan Bu Nima share setelah ini langsung di grup kelas. Jadi mohon dikerjakan dengan tepat waktu agar tidak menumpuk lagi tugasnya ya. Nah, kalau misalnya dikerjakan tidak tepat waktu, akhirnya akan menumpuk.